Shalom Bapak, Ibu, terkasih dalam Yesus Kristus. Minggu lalu kita diberkati luar biasa tentang bagaimana iman kita akan Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu saya berkata bahwa saya bergumul dalam berdoa untuk menyampaikan firman apa itu yang tepat untuk GBI tempat kita ini. Ternyata saya mendapatkan Roma 12 ayat 1 sampai 3. Tapi karena sudah dijelaskan bagaimana iman kita itu akan diuji dalam kesusahan, penderitaan, dan kita cukup jelas. Maka tapi hari ini saya akan membawakan firman Roma ini dengan agak berbeda sedikit. Tetapi tentu kita tidak lari dari konteks kehendak Tuhan atas kita semuanya. Oleh karena itu mari kita mau bacakan firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3. Namun saya mau jelaskan Bapak Ibu, Roma 12 ini dikarang oleh Paulus, tetapi yang bukan Paulus yang menulis kitab ini, yaitu sahabatnya, muridnya yang bernama Tertius, itu yang menulis daripada Roma 12 ini. Roma 12 ini terdiri dari dua bagian. Ayat 1 dan 8 itu bicara persembahan yang benar. Ayat 9 sampai 21 bicara tentang kasih. Tetapi tentu saya tidak membahas semuanya. Saya hanya bahas ayat 1 sampai dengan 3 saja. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih lagi, perlu diketahui ayat firman Tuhan ini disampaikan kepada umat yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya nanti kita akan melihat di ayat ini, Tuhan memerintahkan kita melalui Paulus untuk berubah. Untuk berubah dari hidup kita di dunia ini dengan beda dengan hidup kita. Namun sebelum Tuhan mengajak kita untuk berubah dengan dunia ini, Tuhan telah merubah status kita. Yaitu dari anak dunia menjadi anak terang Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah ada perubahan sehingga firman ini tidak bisa ditangkap, tidak bisa dimengerti orang yang belum diubah statusnya. Jadi firman ini memang khusus untuk dibicarakan untuk orang yang telah menerima Tuhan Yesus, telah menerima penebusan menjadi manusia yang baru. Perlu diingatkan itu, amin. Karena kalau tidak ayat ini akan sia-sia kita bahas. Jadi firman ini memang khusus untuk Bapak, Ibu, dan saya yang ada di ruangan ini, bukan yang di luar. Jadi kita tidak bisa membandingkan, kok orang luar itu begitu begini, kenapa gini. Memang ini khusus untuk kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mau bacakan firman ini Roma 12 ayat 1 dan sampai ayat 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ketiganya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat 1, coba di ayat 1 ya, dikatakan Paulus menasihat kita untuk mempersembahkan tubuh yang
hidup. Kalau di zaman sebelum Kristus Yesus, kalau menurut hukum Taurat, persembahan itu terbalik. Persembahan yang hidup, disembeli, baru disembahkan. Perhatikan bedanya. Persembahan itu memang persembahan yang kudus, yang tidak bercela, tapi disembeli, baru dipersembahkan. Tetapi persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mati, dihidupkan. Sehingga yang hidup itulah persembahan kepada Tuhan. Jadi Yesus Kristus Tuhan mau kita mempersembahkan yang hidup, bukan yang mati. Karena kita yang dulu mati, yang telah dihidupkan. Maka saya katakan tadi, kalau kita tetap mati di dalam dosa kita, sebelum Tuhan merubah kematian kita menjadi kehidupan yang kekal, melalui kuasa penebusan Tuhan Yesus, melalui pembenaran oleh karena Tuhan Yesus, yang kita kenal, kalau kita belajar justification itu, oleh pembenaran Tuhan Yesus, maka kita dibenarkan dan dihidupkan sehingga kita menjadi yang hidup. Nah, persembahan yang hidup itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Amin. Kenapa persembahan yang hidup, Bapak Ibu? Di dalam ayat ini dikatakan persembahan yang hidup. Kalau kalian melihat kata hidup, itu ada dua kata hidup yang ditulis dalam kitab. Yang satu ada bios, yang satu ada soy. Kalau bios itu artinya hidup yang terbatas, hidup yang ada akhir. Bios itu adalah hidup yang kekal dan selama-lamanya. Nah, di sini menggunakan kata soy. Makanya kalau kita lihat bioskop, kalau kita nonton bioskop pasti berakhir. Amin. Karena bios itu akan berakhir. Nah, maksudnya begini, persembahan tubuh kita yang hidup artinya harus ada pertumbuhan, harus ada progres, dan tidak berhenti, dan terus menerus. Nah, ini bagian dari dikatakan di terakhir daripada ayat ini, itulah ibadah yang sejati. Jadi sekarang saya mau jelaskan, saya mau ambil balik seperti ini. Apa itu ibadah sejati? Karena dikatakan ibadah hidup, yang kudus, yang berkenan, itulah ibadah yang sejati. Saya balik, jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang tidak berhenti. Jadi artinya ibadah kita bukan hanya di gereja saja, amin. Ibadah kita di dunia di mana kita berada sepanjang hidup kita. Kita bisa beribadah di tempat pekerjaan kita. Kita beribadah di tempat sekolah kita. Kita beribadah di tempat kuliah kita. Di mana komunitas kita beribadah. Karena ibadah ini harus ibadah yang hidup. Jadi sepanjang hidup kita, kita mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan. Persembahan yang hidup. Amin. Jadi bukan persembahan, bukan ibadah sejati itu ibadah yang seperti ini. Tidak salah, ini salah satu ibadah kita. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah persembahan, ibadah yang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu, sebelum Paulus ngomong begitu, Paulus juga telah melakukan itu. Di dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itu disertai dengan penyangkalan diri. Amin. Jadi kita tidak bisa menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan kalau kita tidak menyangkal diri. Segala keinginan kita matikan. Waktu kita menyerah seutuhnya kepada Tuhan, Paulus berkata, aku memang hidup. Kita memang hidup. Tetapi kita tidak hidup oleh hidup kita sendiri. Jadi kita tidak hidup dengan keinginan dan kehendak kita. Melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Artinya hidup kita adalah sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hidup kita akan menuntun kita. Karena Kristus hidup di dalam kita. Ini yang pertama. Ibadah sejati adalah, apa ini sebagai persembahan hidup yang kudus. Ya, yang hidup yang kudus. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Tidak dari zaman perjanjian lama
yang namanya persembahan itu tidak boleh tidak kudus. Amin. Sekalipun binatang sembelihan, hewan sembelihan yang saya katakan dari hidup, disembeli, dimatikan, dipersembahkan pada korban bakaran itu pun harus kudus. Tidak boleh bercacat celah. Amin. Nah demikian juga kita mempersembahkan hidup yang kudus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia kudus. Kalau tidak persembahkan kudus maka tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tidak mungkin diterima. Karena waktu kita mempersembahkan tubuh kita, Tuhan akan memanfaatkan, menggunakan tubuh kita sebagai apa? Sebagai bait Allah. 2 Korintus 3 ayat 16, 2 Korintus 6, 2 Korintus 3 ayat 16, 2 Korintus 6 ayat 19 kita sudah tahu semua. Apa yang dimaksudkan? Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman? Jadi waktu kita persembahkan tubuh kita harus kudus karena itu dijadikan bait Allah, dijadikan tempat kediaman Roh Kudus. Kalau Dia Allah yang kudus, tidak mungkin Dia bisa menempatkan sesuatu yang tidak kudus. Jadi persembahannya berkenan itu adalah persembahan yang kudus supaya kita bisa dipakai menjadi baitnya Allah sehingga Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Amin. Roh Kudus itu mau hidup di dalam tubuh kita ini. Oleh karena itu kuduslah kita supaya Tuhan berkenan. Amin. Itu kan ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati persembahkan tubuh kita ini, ya, yang hidup harus dinamis, harusnya terus menerus tidak boleh berhenti. Dan di dalam kekudusan harus kita pelihara supaya Allah tidak didukakan waktu Allah yang tinggal di dalam hidup kita yang kudus. Kalau kita tidak kudus artinya secara tidak langsung kita menolak Kristus yang ada di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak kudus yang jelas Tuhan tidak berkenan untuk hidup di dalam bait-Nya. Karena Dia butuh bait yang kudus. Amin. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga dikatakan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, bicara berkenan kepada Allah tidak semudah apa yang kita bicarakan. Untuk mendapat perkenan Allah itu kita perlu hikmat. Amin. Hanya hikmat Allah yang memberi kita pengertian dengan perkenan. Makanya ada firman Tuhan berkata, di dalam perkenanan Tuhan memberi hikmat kepada kita. Ya. Kalau kita lihat Mazmur 51 ayat 6 dia berkata ya, di dalam hikmat itu, sesungguhnya di dalam perkenanan Tuhan itu, waktu Tuhan berkenan dia juga memberi hikmat kepada kita untuk mengerti apa? Untuk mengerti apa yang menyenangkan hati Allah. Kalau kita ngomong berkenan, kalau kita buka kamus, apa itu berkenan? Berkenan itu artinya setuju, selaras, sepikiran, sekehendak. Jadi kalau kita mendapat perkenan Tuhan, berarti kita mendapat kehendak Allah atas hidup kita. Bagaimana caranya kita mendapat? Memang kalau kita ngomong perkenan, kita mesti belajar banyak lagi. Tetapi mari kita melihat satu contoh saja. Bagaimana orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak ambil contoh Yesus Kristus, tapi itu terlalu berat bagi kita. Nanti kita akan bilang enggak apple to apple karena kita manusia biasa. Maka kita mengambil contoh bagaimana Daud. Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu apa ini perbuatan Daud untuk mendapat perkenan Tuhan, yaitu Daud intim dengan Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur 119 ayat 164, Daud mengatakan sehari 7 kali ia memuji-muji Tuhan. Ya, nanti kalau buka di rumah Mazmur 119 ayat 164, ya. Di ayat 104 dikatakan sehari 7 kali. Artinya waktu Daud sangat intim dengan Tuhan. Ya. Itu yang dilakukan Daud. Dari keintiman inilah yang saya katakan akhirnya Mazmur 51 itu dinyatakan oleh keintiman ini sehingga berkenan Tuhan memberikan hikmat kepada Daud. Di dalam Mazmur 5 ayat 4 dikatakan setiap pagi-pagi sekali Daud berseru kepada Tuhan.
Dan Tuhan mendengar Daud pada pagi-pagi hari itu. Jadi kalau kita melihat Daud, keintiman Daud yang kepada Tuhan yang membuat dia berkenan kepada. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih Yesus, kita pun yang ada di sini. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Waktu kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita akan mendapat hikmat Tuhan untuk bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Karena sekali lagi, perkenanan itu artinya selaras dengan apa yang Tuhan lakukan. Taat dengan apa yang Tuhan lakukan. Tapi kalau kita tidak mengerti apa menjadi keinginan Tuhan, menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kita, kita tidak akan bisa perbuat yang seperti itu. Amin. Ini persembahan tubuh yang hidup. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Mengurai ayat ini gampang, dalam kurang 10 menit selesai. Tapi persoalannya tidak mudah untuk meremahkan ini. Amin. Kita hidup masih dalam dagingan. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak peka benar-benar sungguh-sungguh, ayat ini hanya sekedar khotbah saja, hanya sebatas kita baca saja, hanya sebatas kita mengerti, tapi kita tidak bisa meremahkannya, kita tidak bisa menjalankannya. Pulang, bahkan kita lupa apa yang kita lakukan. Karena ini bukan persoalan yang mudah. Oleh karena itu, di ayat yang kedua, Tuhan melalui firman-Nya, Paulus mengajar kita. Dikatakan apa ayat kedua? Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Kenapa kita tidak sulit sekali meremahkan apa yang Tuhan kehendaki ke atas hidup kita? Dikatakan ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh serupa dengan dunia. Karena apa? Dunia itu kita bukan dari dunia. Sehingga dunia itu membenci kita. Yohanes 15 ayat 19 berkata, kita bukan dari dunia. Sehingga dunia itu membenci kita. Yang terlebih dahulu membenci Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Yakobus berkata malah, kalau kita persahabatan dengan dunia, kita bermusuhan dengan Allah. Jadi jangan kamu berpikir serupa dengan dunia. Tetapi ironisnya, banyak sekali kita menemukan, bahkan mungkin ada di antara kita, kita sudah diubah menjadi manusia yang baru. Waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus, memang mudah. Percaya kita dibaptis, Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Tetapi untuk berubah, ini kalau di dalam teologi kita belajar, ini adalah sanctification, adalah kerjasama Tuhan dengan kita, ada bagian kita, ada proses menuju kesempurnaan itu. Amin. Kalau justification itu, kita oleh pembenaran akan Tuhan dibenarkan kita, sebesar apapun dosa kita diterima, kita dimateraikan menjadi anak Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, sesungguhnya yang lalu telah berlalu, yang baru ada padamu. Jadi ada yang baru ada padamu. Amin. Tetapi kenapa kita sulit sekali untuk meremahkan firman Tuhan, untuk mempersembahkan menjadi persembahan ibadah kita yang sejati itu? Kenapa? Persoalannya banyak di antara kita. Pengen pakai jubah baru, tapi kita nggak mau buka jubah yang lama. Kita mau hidup baru, tetapi kita juga mau dalam hidup yang lama. Sesungguhnya kita mau yang baru, tetapi kita tidak mau melepaskan yang lama. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, saya kemarin pelayanan di Bangka. Saya itu 4 hari di Bangka. 3 hari berturut-turut saya melayani satu pasang jemaat Tuhan yang katanya sudah dibaptis, tetapi kehidupannya, 80% kehidupannya hidup dengan dunia. Perhatikan baik, kalau kita pakai jubah, mau pakai jubah yang baru, kalau kita mau pakai baju baru, baju yang lama nggak dibuka, artinya orang hanya melihat jubah kita dari luar baru, amin. Tetapi di dalamnya itu bobrok, kotor, dan tidak layak, amin. Demikian orang ini, kelihatannya dia sebagai jemaat Tuhan yang luar biasa, rajin ke gereja, tetapi pola pandang pemikirannya adalah manusia lama. Jubah lamanya masih ada di dalam jubah baru itu. Dari mulai remaja,
Dia melayani Tuhan sebagai WL dan singer. Tetapi dia ketemu seorang laki-laki juga orang Kristen. Dari Bangka dibawa ke Jakarta belasan tahun yang lalu. Hidup sama Neven. Satu kos. Tanpa ada pernikahan. Lahir anak pertama. Tanpa pernikahan. Lahir anak kedua. Tanpa pernikahan. Lahir anak ketiga tanpa pernikahan. Waktu anak yang ketiga lahir, maka dia diberkati Tuhan. Tapi motivasinya bukan untuk mendapat pemberkatan, mau bikin surat nikah. Jadi dipanggillah teman pendetanya. Diberkati Allah kadarnya, keluarlah surat nikah itu. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Sementara kelihatannya dia pakai jubah baru, tapi jubah lamanya enggak, pikirannya masih seperti dunia. Singkat cerita, waktu anaknya yang pertama lahir, suaminya selingkuh. Enggak lama selingkuhnya. Secara dunia boleh dikatakan suaminya ini suami yang baik lah. Tapi dia jatuh perselingkuhan dalam 2 bulan. Perselingkuhan 2 bulan itu melukai hati istrinya sampai minggu lalu. Setiap kali dia ingat itu, dia bisa sesak napas dan tidak tidur. Sekian belas tahun. Dendam itu sepertinya membara sekali. Kalau orang dunia sepertinya biasa. Tetapi karena dia tidak menggunakan pakaian baru dengan sempurna, maka pakaian kotornya mengganggu di dalam kehidupannya. Nah, saya ketemu. Saya konseling, saya pertemu kedua, habis pertemuan dia berdua, tahu kasusnya, saya pertemukan satu-satu. Jadi saya ada 4 kali pertemuan, ketemu pribadi-pribadi. Setelah ketemu pribadi-pribadi, saya jelaskan. Ternyata singkat cerita, ada satu benang merah yang saya dapatkan, yaitu kenapa bisa berpuluh tahun terjadi dendam dan tidak bisa memaafkan? Karena ada kutuk dari orang tuanya. Yang dimana orang tuanya kawin cerai. Dan orang ini sangat membenci orang tuanya. Yang harusnya diputus dengan kasih kepada orang tua. Tapi dia benci, dia marah kepada papanya. Dia marah kepada mamanya. Akhirnya roh itu tuh jadi pada dia. Maka saya bilang sesungguhnya suamimu adalah korban. Tapi puji Tuhan, pertemuan yang keempat kemarin malam, dia bilang dia diberkati, dia sadar hari ini mereka dipulihkan. Saya akan tuntun mereka dalam 3 minggu ini. Setelah itu nanti kita akan ada peneguhan nikah dan anaknya yang 3 di luar pernikahan itu akan kita berkati. Amin. Jadi kehidupan kita harus berpikir. Jangan berpikir perubahan. Bagaimana kita berubah dikatakan begini. Jangan kamu menyerupai dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata terjemahan berubah ini sebenarnya agak-agak kurang benar. Sebenarnya perubahan ini bukan kata aktif, tidak juga merupakan unsur kata pasif. Artinya perubahan ini ada peranan Roh Kudus. Amin. Ada peran, bukan kita berusaha berubah hidup kita sendiri. Tetapi kita mau bersama Tuhan Yesus, itu kita untuk berubah pikiran. Berubah dengan pembaharuan budimu. Apa itu budi? Budi itu menggunakan kata nous. Nous itu artinya juga pikiran dan perilaku. Jadi apa yang dirubah pembaharuan budimu ini artinya pembaharuan pola pikir, paradigma dan perilaku kita. Jadi waktu kita berpikir sesuai apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Jadi pikiran dan perilaku itu yang harus kita berubah. Amin. Kita tidak sama dengan dunia, tetapi kita berpikir sehingga kita berubah perilaku. Apa yang kita pikirkan? Kita sudah hafal sekali Filipi 2 ayat 5 berkata, di dalam hidup kita menaruh pikiran apa? Pikiran Kristus. Jadi barometer pikiran apa? Kita harus berubah menjadi apa? Perubahan pikiran sepikiran dengan Kristus.
Sehingga kalau kita berpikir dan harus pikiran kita harus berbuah dalam perilaku kita. Yaitu melakukan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Amin. Salah satu ada kerendahan hati. Kita harus berpikir bahwa hidup ini oleh karena Dia, bukan karena kita. Taruhlah pikiran Kristus. Sehingga kalau kita menaruhkan pikiran Kristus dalam hidup kita, dan kita berubah menjadi pikiran Kristus, maka kita pun akan melakukan perilaku seperti Kristus, yaitu karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa berpikir seperti dunia pikirkan. Amin. Terus dikatakan di situ, setelah kita sepikiran dengan Kristus, berubah dengan pikiran Kristus, maka dari itulah kita bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang berfaedah, mana yang tidak berfaedah dalam hidup kita. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tadi saya katakan berkenan itu artinya selaras dengan kehendak Tuhan, sepikiran dengan Tuhan. Nah, dikatakan di Roma 12 ini, di ayat 2 ini, dikatakan oleh pembaharuan akal budi itu, sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kembali dikatakan di ayat 1 tadi, mempersembahkan yang berkenan. Bagaimana kita mempersembahkan yang berkenan kalau kita tidak tahu apa yang berkenan di hadapan Allah? Satu yang berkenan di hadapan Allah, yaitu kita pikiran dengan melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Itulah yang dilakukan Daud. Sekalipun ada perintah-perintah Tuhan yang tidak mengerti, tetap dia berjalan. Daud seorang yang rendah hati. Bapak Ibu kalau baca di dalam 2 Samuel, di ayatnya 2 Samuel 12, di ayatnya ke-13, bagaimana Samuel mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Seorang raja, ya, ditegur oleh Nathan, disingkap oleh Nathan oleh dosanya, perjinahannya, disingkap oleh Nathan. Tapi dia tidak berkata apa-apa, tetapi dia bilang apa? Waktu Nathan berkata bahwa engkau sebenarnya orang itu, waktu diilustrasikan sebagai punya domba, tapi domba orangnya disembelih. Dan dia berkata begini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Waktu Nathan berkata, dia tidak tanya seperti yang hari ini sering ditanya hamba Tuhan, sering ditanya umat Tuhan. Kalau salahnya diketahui dan ditegur, pertanyaan pertama selalu, Bapak tahu dari siapa? Tetapi itu tidak berlaku pada Daud. Daud hanya berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itu respon pertama. Ini orang yang rendah hati, dia raja loh. Kalau dia mau binasakan Nathan, tidak ada hukum yang menghalangi dia. Kecuali hukumannya nanti sama Tuhan. Tetapi Daud tahu. Di atas segala yang tidak tahu, Tuhan itu tahu. Tuhan itu yang adil. Tuhan membalas kejahatan. Tuhan menghukum orang yang tidak berkenan. Amin. Respon pertama berbeda. Saya sudah beberapa kali konseling. Belum lama minggu lalu saya juga konseling. Pertanyaannya adalah Bapak tahu dari mana? Jarang sekali ada pertanyaan begini. Waktu kita disingkapkan, bisa nggak bisa? Ya, aku sudah berdosa. Tolong Pak, bantu aku untuk aku kembali kepada Tuhan. Doakan aku kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan mengampuni dosa aku dan berbalik. Tetapi selalu respon kita mencari kambing hitam, seolah-olah kita sudah menyimpan rapat dosa ini. Kok ada yang tahu? Makanya penasaran, Bapak tahu dari mana? Amin. Jadi ini yang Daud mau berkerendahan hati. Jadi karakter Kristus itu salah satu ada kerendahan hati. Kalau kita baca Filipi nanti 5:7, bagaimana dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mengambil rupa Allah, adalah kerendahan hati. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Berubah sepikiran dengan Allah. Karena apa Tuhan mau pakai tubuh kita menjadi bait, ya tinggal kepada Tuhan. Yang kedua kita bagaimana kita harus berubah. Yang ketiga di ayat ketiga ngomong begini, Bapak Ibu. Yang ketiga ini berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Aku berkata kepadamu setiap orang yang di antara kamu janganlah
kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada masing-masing. Ini baik-baik, ukuran iman ini bukan iman keselamatan. Konteks ayat ini bicara apa? Karunia iman pelayanan. Jadi kalau kita dari manusia berdosa, diselamatkan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak sampai di situ. Tetapi Tuhan telah menyiapkan setiap karunia kepada kita untuk melayani Dia. Oleh karena itu orang Kristen tidak sebatas hanya sampai jemaat. Kalau Anda sebagai jemaat aja, 2 tahun ini cukup menggoncangkan imanmu. Saya kemarin ada pertemuan dengan teman-teman pendeta. Dia bilang, sekalipun ini sudah level 2, pemerintah sudah izinkan 75%, tetapi jemaat saya yang hadir hanya 30%. Kemana yang lain? Karena mereka hanya menganggap dirinya jemaat. Yang namanya jemaat bisa beribadah dimanapun, di online dimanapun. Bahkan untuk pindah dari Surabaya ke Jakarta, hanya pencet dalam keadaan 5 detik kita bisa pindah ke Surabaya. Kita bahkan mau ikut khotbahnya Reinhard Bonnke, kita ketik asal kalian bisa bahasa Inggrisnya, tinggal ketik aja dalam 10 detik kita sudah pergi ke sana. Kalau hanya sebagai jemaat, kita hanya berpikir ibadah kita hanya di gereja. Tapi sementara Tuhan bilang, ibadah yang sejati adalah ibadah yang hidup, yang sepanjang hari dan sepanjang masa, dimanapun keberadaan, itulah ibadah kita. Bukan hanya ibadah di tempat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan berkata, setiap kita yang telah diselamatkan, setiap kita sudah menaruh pikiran sama kita harus ambil bagian dalam pelayanan. Tidak ada satupun di antara kita yang kita boleh berkata bahwa aku tidak memiliki karunia. Tetapi Tuhan bilang sesuai yang karunia Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita mau menaikkan standar seolah-olah saya mau pelayanan. Kalau saya mendapat karunia seperti Pak Niko, saya mau dapat karunia seperti si A si B yang bisa khotbah berapi-api. Saya mau punya karunia seperti bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Standar kita seperti itu membuat kita tidak melayani. Karena apa? Kita melihat seolah karunia kita kecil. Tapi perhatikan baik, talentanya diberikan 1, 2, 5, semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Yang tergantung bagaimana kita melipatkan. Kalau karunia kita hari ini hanya sebagai asyir, gunakanlah karunia itu sebagai asyir. Kalau karuniamu sebagai pendoa, engkau di rumah umur 70, 80 tuh, engkau bisa berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Engkau bisa berdoa mendukung pelayanan gereja ini. Engkau bisa berdoa bagi bangsa ini. Itu karunia kita, amin. Jadi setiap kita punya karunia. Jadi kita jangan melihat ukuran karunia kita dengan orang lain. Saya jujur Bapak Ibu, saya bangga dan saya bersuka cita. Saya menerima karunia Tuhan yang diberikan kepada saya. Walaupun mayoritas pelayanan saya adalah orang-orang susah, orang mati, orang rumah sakit, ya. Bahkan ada orang yang stres, yang seperti ini kemarin saya sudah orang stres, bayangin aja. Belasan tahun stres, asal dia pikir dia nggak bisa makan, dia nggak tidur, dan mempengaruhi fisiknya. Jantungnya berdebar-debar terus, asal dia seperti itu. Tetapi Tuhan kirim saya untuk ketemu dengan dia. Dia berkata bahwa bisa ketemu dengan saya. Dia bilang 1,5 bulan yang lalu. Dia berpikir untuk cari saya, untuk ketemu saya. Tapi dia cari saya, tetapi ada orang yang akhirnya kasih tahu saya untuk bertemu dengan dia. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih karunia pelayanan saya. Walaupun saya bukan jadi pengkhotbah yang besar. Orang nggak kenal Michael itu siapa. Tetapi saya melakukan karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani. Baik di rumah sakit, terutama saya banyak melayani. Kemarin kami di Bangka, saya bawa tim dari mitra 10, dari mitra keluarga untuk memberikan edukasi kepada jemaat tentang penjagaan serviks dan para remaja putri untuk menjaga organ intimnya dengan yang baik. Antusiasnya luar biasa. Sampai akhir katanya pertanyaan-pertanyaan
Kemarin katanya bertubi-tubi dan mereka semua diberkati. Baik mereka yang memberikan edukasi diberkati, yang menerima mereka semua diberkati. Amin. Pelayanan kita nggak perlu orang lihat. Sekecil apapun pelayananmu, itu besar di mata Tuhan. Masing-masing kita sudah dianugerahkan. Kalau kita baca lagi ayat selanjutnya, kan memang waktu saya tidak bisa baca selanjutnya. Tapi kalau kita baca selanjutnya, karunia. Baiklah kalau kita mendapat karunia penasihat, kita menasihati. Kalau kita mendapat karunia mengajar, kita mengajar. Kalau kita punya karunia memimpin, diberikan memimpin. Amin. Jangan mau dengan karunia orang lain. Saya percaya di antara kita semua ini. Dan saya yakin saudara firman Tuhan, kita semua punya karunia untuk melayani Tuhan. Amin. Entah di ladang mana, masing-masing kita bisa koreksi. Tetapi malah jangan sampai kalau kita sudah pelayan malah mundur dari pelayanan. Oleh kesibukan duniawi. Bukan tidak boleh sibuk. Kita memang bekerja, kita masih di sekuler bekerja. Tetapi jangan sampai kita menanamkan karunia, menguburkan karunia kita hanya untuk itu. Saya ironis Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Kita berusaha dari apa yang kita dapat dari sekuler, pengetahuan sekuler kita persembahkan kepada Tuhan. Saya ada hamba Tuhan ketemu saya, mau kembangin bisnisnya. Mau mengembangkan bisnisnya, artinya bisnisnya sudah ada kan? Tidak puas mau lebih besar. Tersendat dengan apa? Dengan modal. Apa yang terjadi? Dia bilang saya mau jual gereja. Berapa orang di tempat ini yang setuju untuk mengembangkan bisnisnya jual gereja? Saya bilang kalau kamu nggak makan, nggak ada lagi jalan lain, kamu nggak bisa hidup, kamu jual gereja. Saya masih mau berpikir, baru mau berpikir ya, bukan berarti setuju. Karena apa? Saya akan berpikir, kenapa orang ini kok melayani hamba Tuhan sampai makan gak ada. Waduh, Bapak Ibu, hati saya mendidih sekali. Mau jual gereja. Artinya apa? Mau berhenti pelayanan. Karunia pengembalaanmu seperti apa? Engkau enggak lipatkan, engkau tidurkan. Nah, dengan ayat ini terakhir ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua di tempat ini. Mari pulang, berdoa, tanya Tuhan, apa karunia saya Tuhan? Jangan berkata kita punya karunia. Yang penting jangan membandingkan karunia iman ke orang lain. Berpikirlah sudah karunia iman yang kita miliki. Dan itu persembahkan kepada Tuhan. Lakukanlah pekerjaan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita. Manusia berdosa menjadi dibenarkan. Manusia lama menjadi manusia baru. Bukan hanya sekedar menyelamatkan saja. Kalau sekedar menyelamatkan saja, kita sudah diselamatkan. Berarti pendeta Elia Makarang dulu 4 tahun yang lalu pernah khotbah. Kalau tujuan Tuhan hanya menyelamatkan kita, dan kita sudah yakin kita diselamatkan mari kita mati masal. Kita berdoa supaya Tuhan angkat kita, cabut nyawa kita hari ini. Karena kita diselamatkan. Tetapi tidak demikian. Tuhan masih pakai kita untuk menjadi terang kemuliaannya Allah. Untuk melakukan pekerjaannya. Amin. Saya sedih sekali. Di dalam gereja kita yang sudah 25 tahun. Saya dengar. Saya perhatikan bahwa banyak pelayanan kita yang tidak ada SDM-nya. Terutama guru sekolah minggu. Yang kita mulai aktif, guru sekolah minggu mulai dibuka. Kita punya guru yang aktif hanya 4 katanya. Saya mau terbuka jujur kepada Ibu. Saya percaya di antara kita punya karunia-karunia seperti itu. Tetapi kita merasa tidak layak. Kita merasa tidak mampu karena kita membandingkan karunia dia yang lebih besar dan saya nggak bisa apa-apa. Oleh karena saya ingin bawa Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun. Mari kalau Bapak Ibu berdoa malam nanti dalam waktu akan datang ini. Kalau memang engkau dijawabkan karuniamu untuk mendidik anak,
Mari daftar, bergabung. Bagaimana caranya? Kita belajar bersama-sama. Tidak ada orang mulai sempurna. Amin. Tuhan tidak mencari orang pandai dan bisa, tetapi Tuhan mencari orang yang mau dan taat. Amin. Pendoa-pendoa kita. Saya kemarin UMAS ulang tahun, saya khusus berkata terima kasih kepada UMAS-UMAS. Karena mereka UMAS sepertinya pelayanan mereka tersembunyi. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, saya terima kasih kepada UMAS. Karena mereka menjadi pendoa di gereja ini. 80% pendoa kita adalah UMAS. Amin. Di satu sisi saya bangga, tapi satu sisi saya di mana generasi-generasi pendoa kita yang muda. Apakah Tuhan tidak memberikan karunia pendoa bagi anak-anak muda? Tapi saya percaya Tuhan kasih, tetapi masih banyak orang yang menyembunyikan karunia-Nya, menguburkan talentanya yang tidak mau. Hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari bangkit bersama-sama. Bangkit bersama-sama, jangan sampai si jemaat. Sampai jadi jemaat, lihat sekarang jemaat banyak sekali terjerumus dalam paradigma pribadinya sendiri. Ke gereja, nggak usah ke gereja. Bangun, pencet, langsung beribadah. Mudah sekali. Kita sudah masuk dalam zona nyaman beribadah. Tapi mari kita lakukan kehendak Tuhan. Yang selaras kepada Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan yang sampaikan, Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, kita tidak boleh berpikir seperti dunia. Bersama Tuhan tidak boleh untuk ngitung untung rugi. Amin. Karena kita ini telah dibeli, telah lunas dibayar. Kita ini milik kepunyaan Allah. Seharusnya sesuka-sukanya Allah mau pakai kita seperti apa. Amin. Kalau hari ini, kalau kita masih menghindar dari apa yang Tuhan, bukan berarti Tuhan berkenan, bukan berarti Tuhan baik-baik saja. Tuhan memberi waktu kita untuk bertobat dan kembali ke jalan sesuai yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus berkati.